Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau bertanya ke Wakil Gubernur Sandi Uno. Mungkin sudah mendengar juga sebagian dari diskusi kita, dan itu adalah cerminan dari diskusi publik pekan ini. Bahkan juga sudah ada satu majalah yang membedah habis. Mungkin bisa dijelaskan di ruangan ini apa-apa yang jadi keberatan dari pihak yang tidak setuju dengan RAPBD. Dalam hal ini tentu yang lebih poin-poin yang lebih jelas dari media ataupun media sosial yang terbaca. Nah, kemudian ini sebetulnya ide siapa? Misalnya terakhir tadilah perjalanan dinas DPRD ke luar negeri kemana? Saya kurang yakin juga kalau itu dari gubernur dan wakil gubernur. Bagaimana asal usulnya? Ada urusan kolam, ada urusan urusan TUGPP. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bang Karni dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ini pada Pak Gubernur 2 kali nih sebelah kiri saya yang jauh lebih ahli, dan ada Pak Pri juga, rekan-rekan dari DPRD juga, hadirin pemirsa ILC. Kami justru berterima kasih sekali nih lakukan ini seperti kayak public consultations ya, debat publik terhadap RAPBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2018. Sebetulnya ini yang kita ingini gitu, engagement dari masyarakat, dari media yang memplototi satu persatu, line by line, dari anggaran kita ke depan. Memang kalau dilihat pertanyaannya ideal nggak ideal sih, itu relatif. Tapi menurut saya RAPBD 2018 ini adalah sudah maksimal dari segi bagaimana sebelumnya penyusunannya. Teman-teman sudah bekerja keras dari pemerintahan yang sebelumnya, juga ada yang dibawa sebelumnya bulan Juni. Sempat kita diberikan waktu sedikit untuk memberikan penyesuaian dan mengakomodir visi dan misi Anies Sandi dalam hal penciptaan lapangan kerja, bagaimana pendidikan yang tuntas berkualitas, program-program kita seperti OKOC, KJP Plus itu bisa masuk. Jadi kami sangat mengapresiasi sebetulnya bahwa sebelum kami dilantik sudah dilakukan proses dan sudah ada penyusunan. Nah, memang kalau dilihat apakah sudah maksimal visi misi Anies Sandi yang dimasukkan di 2018 ini, tentunya belum, karena waktunya yang sangat minim waktu kami bisa memberikan masukan terhadap rancangan ini. Namun kami merasa ini sudah paling tidak berhasil memasukkan sebagian besar narasi secara maksimal visi dan misi yang kami usung. Nah, kalau dilihat juga fokus kita adalah efisiensi dan keberpihakan. Efisiensi bagaimana kita kemarin ada 2 hari kita menyisir anggaran-anggaran yang besar, kurang lebih ada 600 miliar yang kami berhasil sisir. Dan ada kebijakan yang kami ambil dari segi keberpihakan. Kita ingin anggaran ini berpihak kepada penciptaan lapangan kerja, anggaran ini berpihak kepada pendidikan yang tuntas berkualitas, dan anggaran ini berpihak kepada masyarakat yang termarginalkan, yang selama ini belum terlalu merasa tersentuh pembangunan di Jakarta. Jadi ada 2 hari tuh Bang Karni, 4 sampai 5 November. Di sini ada juga Pak Michael, Mas Bagio, Pak Bututi dan lain sebagainya. Kita camping tuh di Balai Kota. Saya juga hadir di situ. Hampir 3 kali 24 jam kita sisir satu persatu. Dan di situ kita berhasil mengefisiensikan beberapa pos dan mengubah cara berpikir, narasi untuk keberpihakan kita kepada memang program-program yang kita tuju.
Nah, kita ingin beri apresiasi nih kepada Pak Bestari dan kawan-kawan yang lain, terutama di bawah pimpinan Pak Pras ya, bahwa faktor akselerasi daripada pembahasannya ini luar biasa cepatnya. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan juga bahwa mestinya hari ini kemarin sudah selesai. Jadi kami berterima kasih kepada teman-teman dari DPRD dan terima kasih juga bahwa DPRD udah berhasil menangkap aspirasi dari masyarakat dari segi poin-poin yang tentu menjadi perhatian dari masyarakat dan ada pengurangan dan eliminasi daripada pos-pos tertentu. Jadi Pak Pras dan jajarannya tentunya sangat-sangat kami berikan rasa terima kasih. Kedua adalah hari ini kita sudah meluncurkan draft pertama dari RPJMD. Jadi sesuai dengan ketentuan 30 hari setelah kami dilantik kami harus memasukkan draft dari RPJMD dan ini pembahasannya akan dimulai. Nah, yang kami perlu berterima kasih banget itu kepada masyarakat. Karena ini sebetulnya yang Anies Sandi ingin bahwa ada proses partisipatif kolaboratif dari masyarakat untuk mengomentari anggaran kita. Karena ini uang rakyat. Uang rakyat yang alangkah baiknya kalau semuanya juga tahu. Nah, bentuk daripada sistem yang sudah dibangun sebelumnya dan kita menganut open government dan open data akhirnya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengomentari dan pembahasan itu sangat terbuka dan tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang defensif. Silakan dilihat rasionalitasnya, kelayakannya dan lain sebagainya dan proses itu akan berlanjut terus. Jadi ini nanti akan diikuti juga bukan hanya pas perencanaannya dan pas diketok, tapi pas eksekusinya, pas pelaksanaannya juga harus kita kawal dengan baik. Dan setelah itu akuntabilitasnya kita tingkatkan. Salah satunya adalah bagaimana menghadirkan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian. WTP ini sekarang kita sudah mulai kick off road to WTP. Ada 6.000 lebih temuan dari BPK yang kita mulai sisir satu persatu. Dan ada 100 langkah yang setiap SKPD harus pastikan mereka memiliki KPI yang betul-betul berfokus agar 2017 ini insya Allah kita bisa mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian. Nah, saya approach-nya sekarang ini kita udah selesai lah. Kita jadi fokusnya adalah lead and govern. Gimana kita bisa tentunya mencari solusi terhadap masalah-masalah sebelumnya. Jadi isu-isu yang mungkin seperti politis dan lain sebagainya saya langsung tabrak gitu. Misalnya yang paling pernah dibahas juga di ALC adalah sumber waras misalnya. Sumber waras temuan BPK jelas ada kelebihan bayar dan kemungkinan kerugian negara 191 miliar. Apa tindak lanjutnya? Tagih kepada Yayasan Sumber Waras dan kalau tidak batalkan. Nah, ini kan temuan. Nah, kalau kita melihat bahwa kita sudah menagih, Dinas Kesehatan sudah menagih, sudah dijawab juga bahwa tidak bersedia dari pihak Yayasan Sumber Waras. Kita bilang ya sudah, daripada kalau kita perjanjian itu kan Bang Karni tahu hanya bisa dibatalkan oleh kedua belah pihak atau oleh pengadilan. Nah, untuk itu daripada masuk ke jalur hukum saya bilang supaya dapat WTP kita duduk bersama-sama lah, cari titik temunya, cari bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini tanpa dipolitisir. Nah, ini sehingga kita bisa menindaklanjuti temuan-temuan yang ada secara transparansinya secara totalitas. Nah, kita ingin juga sampaikan bahwa komitmen kita untuk BUMD yang dikelola dengan profesional itu sangat-sangat tinggi. Pertama-tama kita melihat PMD yang diberikan kepada BUMD itu ternyata kalau kita bisa alihkan kepada program-program yang untuk masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan, ternyata BUMD tersebut sanggup untuk mandiri karena mereka bisa memobilisasi dana dari pihak lain, baik itu dari perbankan maupun dana-dana yang mungkin nanti skemanya B2B. Jadi efisiensi itu bisa kita realokasi dana-dananya untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Jadi memang ini proses yang kita sekarang berjalan. Kami betul-betul merasa
diberi karunia karena seluruh masyarakat dan ILC mengangkat RAPBD 2018 ini. Mudah-mudahan ini adalah anggaran yang berpihak kepada rakyat dan mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian, pendidikan di Jakarta yang lebih baik, dan mudah-mudahan bisa mempersatukan kita semua sekarang. Ya, tapi tadi sebelum datang itu jadi diskusi di ruangan ini bahwa itu tidak banyak yang tidak ada di RKPD, dan kemudian juga dianggap berlebihan. Ada 74 staf atau tim yang dibentuk baru oleh gubernur terpilih, dan BUMD tadi kalau dibilang tadi udah dianggap mandiri. Bagi Bestari malah itu justru perlu disubsidi, bukan subsidi, perlu disuntik karena dia itu bertugas menstabilkan harga bahan pokok, menstabilkan harga daging, dan itu kalau tidak dimodali bagaimana mereka bisa menstabilkan harga. Walaupun saya juga tadi udah ada jawab juga. Terus bagaimana pula dengan apa namanya, seperti kolam, seperti iya kolam kan yang dihapus. Itu dari mana munculnya? Kok belakangan bisa disetujui untuk dihapus? Artinya apakah ini ada apa ya, masukan-masukan siluman nih sebelum dibincangkan di DPRD? Ya, yang bisa kita pastikan nggak ada yang siluman ya, karena itu sudah on the table dari bulan Juni. Pertama-tama terima kasih Bang Bestari, karena Bang Bestari ini betul-betul memerhatikan BUMD kita. Dan saya kemarin sebetulnya mengundang Bang Bestari juga di kita rakor pangan di Cipinang Food Station, di mana saya tanya masing-masing, baik Dharma Jaya, Cipinang Food Station, sampai di Pasar Jaya. Saya tanya bagaimana kesiapan kita untuk Natal dan Tahun Baru, dan juga kesiapan kita buat 2018 dalam menjaga stabilitas harga pangan. Karena ini non-negotiable. Saya bilang kalau misalnya perlu PMD, kasih tahu saya. Mereka bilang, alhamdulillah Bang Sandi, kami bisa mengakses. Bu Rina dari Dharma Jaya bilang, Pak, saya hanya perlu DP dari PSO yang sebetulnya uangnya ada, sudah ada di DKI. Jadi PMD-nya kalau misalnya nggak dikasih kepada saya, selama saya dikasih DP untuk PSO, saya bisa menjaga stabilisasi harga untuk daging. Jadi alhamdulillah mereka berinovasi, dan saya ingin mereka mandiri, dan pada satu saat tentunya mereka bisa jadi BUMD yang go public, dan bisa menjadi tentunya menjalankan tugas dan fungsi dari yang sudah diberikan oleh DKI, tapi mereka bisa mandiri gitu. Itu langkah baiknya kalau situasi itu bisa terjadi. Nah, mengenai anggaran-anggaran yang tadi Bang Karni, dan ini kita justru terima kasih masyarakat sudah mengomentari. Tentunya saya tidak ingin ada isu yang memecah belah kita. Ini saya merasakan ya sangat hangat gitu loh sama DPRD. Kita bisa punya komunikasi yang baik dan lancar. Kalau ada tentunya masukan dari masyarakat, DPRD sekarang sudah sangat sigap. Mereka bilang mereka yang mendrop sendiri anggaran-anggaran yang dirasakan tidak bisa diterima oleh masyarakat. Dan ini yang buat kami sangat optimistis 5 tahun ke depan bisa bekerja bersama DPRD dengan lembaran baru, dan mudah-mudahan kita bisa membangun tentunya saling bersinergi. Nah, untuk tim sendiri saya menyebutnya TIGUP, yaitu tim untuk percepatan pembangunan, tentunya meningkat karena kita mengkonsolidasi yang ada di wilayah. Yang ada di wilayah dikonsolidasi ke atas, dan kita tambah dengan tentunya tim-tim yang akan menangani pencegahan korupsi, tim-tim yang menangani pesisir, tim-tim yang menangani harmonisasi dan regulasi. Banyak sekali regulasi yang di DKI. Apakah overlap dengan kepala dinas? Kami berharap tidak, karena tim ini akan memberikan masukan hanya kepada gubernur, dan mereka tidak diberikan keleluasaan untuk bisa langsung memerintah, tapi semuanya itu memberikan
masukan kepada gubernur dan gubernur yang nantinya tentunya akan berinteraksi dengan SKPD. Dan saya rasa berdasarkan pengalaman paling tidak 30 harian lebih kami di Balai Kota sudah mulai terbangun rasa atau ritme baru daripada pemerintahan ini, dan menurut saya kita punya tugas berat untuk menciptakan lapangan kerja. Itu kalau anggaran kita berpihak kepada penciptaan lapangan kerja, perlu gerakan-gerakan dan perlu spesialis-spesialis yang bisa memberikan monitoring dan delivery unit ya, yang bisa mengukur efisiensi dan juga bisa mengukur efektivitas daripada kebijakan kita nanti di lapangan. Ada kritik lagi, bantuan pendidikan misalnya yang diberikan tidak hanya kepada sekolah tapi ke orang yang tidak bersekolah. Saya juga bingung, ini orang nggak bersekolah ini yang dimaksud DPRD yang mana ini yang mendapat itu. Kritik lain lagi, masjid Bestari itu tiba-tiba saya kaget, religius sekali. Jadi katanya cuma dikasih 11, padahal ada ribuan masjid. Kemudian dewan masjid itu sedikit sekali. Saya kira kalau DPRD nanti saya akan usulkan Dewan jadi masjid justru besar Bang Karni. oh dewan masjid besar. Dewan masjid lebih besar mendapatkan pos anggaran ketimbang masjidnya sendiri. Nah, itu mungkin perlu dijawab. Saya mau usulkan nanti jadi ketua dewan masjid yang akan Cocok ini. Insyaallah. Habib Bestari. Habib Bestari. Haji Bestari. Jadi begini Bang Bestari, tadi udah beres sih sebetulnya, pas lagi break dia sampaikan kepada saya bahwa memang mekanisme hibah itu hanya bisa diberikan kepada yang mengajukan. Dan memang hanya yang mengajukan hanya 11 masjid kebetulan. Nggak tahu kali yang lain. Karena mungkin yang lain nggak tahu. Artinya dewan masjidnya nggak aktif dong ngasih tahu. Ya, mungkin nanti tentunya kalau diumumkan ya pasti banyak yang meminta. Iya. Gitu. Tapi kita kan tentunya anggarannya terbatas. Kemarin ini 11 yang mengajukan, 11 kita berikan, dan kita akan kerjalah sama Bang Bestari di beberapa masjid yang menurut Bang Bestari tadi berikan masukan bahwa kondisinya sudah sangat tidak layak. Saya perlu tengok mungkin sholat subuh di sana. Nanti kita atur sama Bang Bestari bareng-bareng ke tempat-tempat tersebut. Itu jadi perhatian kita bersama. Tadi katanya terima kasih karena DPR sendiri mendrop usulan-usulan yang dianggap berlebihan. Tapi ada yang gak di drop satu tuh, perjalanan ke luar negeri sama aja dengan angka semula. Karena dikasih ke saya yang jawab Bang Karni. Yes. Begini, sangat berbeda perlakuan terhadap DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan provinsi lainnya. Kenapa? Tidak ada yang bisa dibandingkan lagi dengan DPRD DKI kecuali ibu kota negara. Maka perjalanan dinas DPRD itu sangat penting untuk mendapatkan masukan-masukan atau bahan, justru bukan dari dalam negeri. Masa iya kemudian kita katakanlah ingin meninjau perbandingan jalan, masa kita pergi ke Lombok? Harus ke Jepang, Singapura, Malaysia, atau bahkan Korea gitu, atau negara lain. Nggak mungkin di dalam di dalam negara kita sendiri. Ini bagus. Alasannya ini nggak kunci nih. Jika ini pun tidak diadakan tidak masalah. Tapi masalahnya adalah ketika kita tidak diberikan ruang untuk melakukan studi banding seperti itu yang dapat dipertanggungjawabkan, silakan. Ataukah mungkin nanti Pemprov DKI melalui Kemendagri bisa membuka ruang agar LSM juga ikut? Itu bagus, ya kan? Tapi yang paling jelas adalah tidak ada lagi yang bisa dibandingkan. Apa bisa kemudian kita membandingkan ITF di Jakarta ini dengan di Surabaya atau di Jawa Tengah? Tidak mungkin itu. Itu konsekuensi. Itu mungkin mengapa Bung Sandi terus-menerus berterima kasih kepada DPRD ya. Jadi saya pikir coba yang ditanya Bung Sandi yang menjawab DPRD gitu loh. Gitu. Asik sekali kan? Jadi ya karena pemerintahan daerah itu sebetulnya adalah satu, DPRD dan gubernur. Itu saja. Itu namanya teamwork. Asal keluar negerinya jangan kayak DPR pusat. Belajar rumah susun tapi perginya ke Rusia.
Dan ke Yunani, ingat nggak dulu? Saya nggak pernah ke Yunani. Enggak, ini DPR pusat. Oh, DPR pusat lain. Masuk barang itu. Sekarang Pak Idris Ahmad. Kolaborasi yang bagus lah, ya kan? DPRD jalan-jalan, ya kan? Mohon maaf. Eksekutifnya juga. Gitu, Pak. Saya tuh orang paling fobia naik pesawat. Saya lebih bagus tidak berangkat kalau terlalu jauh juga gitu. Baik, Pak Idris Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya. Jadi sebelumnya terima kasih Bang Karni sudah diundang di acara forum yang terhormat ini. Saya mewakili Kawal Jakarta, Pak. Kawal Jakarta ini sebenarnya gerakan inisiatif masyarakat khususnya anak muda untuk mengawal pemerintahan, kayak gitu. Nah juga dan memang saya pernah mengalami proses belajar di staf dulu di gubernur sebelumnya, kayak gitu. Nah jadi mungkin bisa di bayar swasta enggak? Oke. Jadi mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Jadi kami sebenarnya mempersiapkan slide, Pak. Karena kami tujuannya adalah untuk mengawal, yaitu menjaga hal-hal yang baik dan juga memperbaiki yang belum baik. Nah, makanya ini kami menyiapkan presentasi. Sebenarnya Bang Karni mungkin bisa kita sama-sama lihat. Lanjut. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi ada sebuah pernyataan narasi bahwa ini adalah dampak pilkada, kami ingin melihat dari sisi lain. Sebuah polemik ini terjadi karena sebenarnya ada sebuah dampak positif adanya sebuah transparansi. Bang Karni, jadi ini adalah tampilan e-budgeting kita, Pak. Bang Karni, tampilan e-budgeting yang disebut-sebut e-budgeting. Kalau Bapak Ibu semua, teman-teman semua mau buka apbd.jakarta.go.id, ya tampilannya seperti ini. Nah, jadi ini ada dampak positif ketika sebuah pemerintah hadir dan membuka semuanya dan sangat mudah. Pertama yang ingin kami sampaikan ini ketika kita klik ada ini Bapak Ibu bisa klik dan dipilih tahunnya, ini tahun 2018. Yang ingin kami jelaskan adalah ketika ada perdebatan tadi kapan sih RKPD itu diinput, kapan itu KUPPS versi misalnya Pak Jarod sebelum turun dan juga misalnya Pak Sandi bersama Pak Anies, semua terlihat. Di KUPPS zamannya Pak Jarod itu diinput sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017. Mungkin bisa dikoreksi dari tim Pemprov DKI. Dan selanjutnya KUPPS Bang Karni. Jadi di sini terlihat KUPPS input hasil pembahasan Banggar DPRD itu tanggal 15 November 2017. Kenapa kami ingin menampilkan ini? Bahwa milestone waktu ini menandakan ya memang Pak Anies dan Pak Sandi harusnya bertanggung jawab terhadap ini. Gitu, karena memang ini yang kami lihat, masyarakat umum kan nggak tahu Pak perdebatan di dalamnya seperti apa. Lanjut. Nah, dari yang kami temukan dari web ini, semua yang kami sampaikan semuanya dari web. Dari zaman 30 Oktober atau fase yang kita sebut pra KUPPS yang disusun oleh pemerintahan sebelum Pak Anies Pak Sandi itu 74,06 triliun. Nah, sedangkan pada di KUPPS fase pembahasan itu ada 77,110. Kalau kita lihat selisih peningkatannya 2 triliun, Pak Bang Karni. Jadi, nah hal ini lebih menarik adalah slide selanjutnya. Ini kurang kelihatan. Jadi kalau Bapak Ibu semuanya lihat, ada hal yang menarik. Peningkatan ini terjadi ketika ada belanja langsung yang naik dari 35 triliun ke 40 triliun. Belanja langsung itu ada belanja pegawai non PNS, ada belanja jasa, barang dan jasa, dan belanja modal. Ini 5 triliun. Pertanyaannya masyarakat, 5 triliun ini buat apa? Kan sebenarnya sesederhana itu kalau kita mau menyederhanakan polemik ini. Kita butuh jelasan, oh 5 triliun ini memang untuk program-program prioritas. Nah ini semua bisa dilihat, teman-teman mahasiswa dan semua Bapak Ibu. Ini di webnya ada, kami tidak kamuflase Pak Sandi, ini semua ada di webnya. Jadi 5 triliun ini naik. Nah pertanyaan 5 triliun ini dibelanja langsung buat apa? Selain tadi kita berdebat masalah kolam 600 juta, kita berdebat masalah TGUPP 28 miliar. Nah pertanyaannya adalah 5 triliun ini untuk apa? Ini yang perlu penjelasan Pak Sandi. Kayak gitu. Sebentar Pak, kita lanjutkan Pak. Oke. Nah lanjut. Nah ini adalah hal yang menarik lainnya yang kami temukan Pak. Dari e-budgeting itu, dari APBD website, kita temukan ada peningkatan ketika tadi angkanya mencapai 77 triliun dalam pembahasan 2 minggu dari tadi 30 Oktober sampai 15 November input, pendapatannya ikut naik.
sebesar 2 triliun. Padahal kalau kita lihat, mungkin bisa dikoreksi kalau saya salah, data 2016-2017 dalam jangka waktu setahun, pendapatan kita bisa naik hanya 1 triliun. Nah, ini jadi pertanyaan yang perlu penjelasan. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya tadi mungkin saya jawab. Kita belum bisa menyisir seluruh anggaran yang hampir jumlahnya puluhan ribu kegiatan itu. Yang kami temukan, Pak, setidaknya adalah next selanjutnya. Ada anggaran pengadaan tanah. Pengadaan lahan sebesar dari 2,5 pada fase pra-KUPPS Pak Sandi ini, dan juga naik 1,842 triliun menjadi 4,4 T. Kenapa kami mengangkat tanah ini, Pak? Dan semuanya para hadirin, karena pengadaan lahan ini menjadi sangat menarik. Kalau kami akan berbicara menggunakan data dan mungkin bisa dikoreksi kalau kami salah. Salah satu bagaimana kita menganggarkan adalah melihat tren penyerapan. Kami ambil kasus di dinas, mengambil data tahun 2014, anggaran pengadaan lahan di dinas taman dan sekarang namanya dinas kehutanan itu 1,9 triliun 2014. Penyerapannya 391,7 miliar. Hanya 20%. Tahun 2015 2,2 triliun direncanakannya. Diserap 1,1, 48,9%. 2016 1,2 triliun dianggarkan, yang diserap 576,9 miliar, 48,7%. Dalam perspektif saya dan kami tim Kawal Jakarta adalah betapa sulitnya sebenarnya Pak Bang Karni, dan mungkin beberapa bisa sharing betapa sulitnya kita untuk mengeksekusi anggaran ini pengadaan lahan. Karena memang ini banyak mafia lahan. Kenapa saya bilang mafia lahan? Kalau Bapak Ibu ingat, dan semuanya kita track ke belakang, tahun 2016 ada satu kasus, ada satu kejadian, salah satu kepala dinas mengembalikan gratifikasi atas pengadaan lahan sebesar berapa? 10 miliar. Pada saat itu adalah tren pembalikan gratifikasi terbesar ke KPK. Artinya apa? Kondisi ini saya menyampaikan, tadi Pak Wakil Gubernur menyampaikan program prioritas ingin penyerapan 100%, ingin optimal, ingin mendapat WTP. Ya tantangannya seperti ini. Jadi dari proses perencanaan, kita juga harus berpikir bahwa pengadaannya saja atau eksekusi anggarannya, ya tidak semudah itu. Dan kami menyampaikan faktanya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang Bapak Ibu di sini, mungkin ini juga ajakan untuk melihat teman-teman terus saya mahasiswa, lihat di apbdjakarta.go.id ini, dan mungkin Pak Sandi dan juga semuanya bisa terlihat dari kegiatan sampai level komponen, koefisien. Bahkan kita bisa lihat ada spesifikasinya beberapa. Kenapa itu jadi penting? Ya itulah yang ramai-ramai selama ini di sosial media, bahkan media, ada satu media yang analisis mendalam. Ini contohnya, ini yang sekretariat DPRD. Kenapa kita bisa tiba-tiba langsung ramai dengan anggaran kolam dan kunjungan kerja? Di fase penyempurnaan KUPPS atau yang dibilang fasenya sebelum Pak Anies Pak Sandi, itu adalah 126 miliar. Dan naik Pak, cuma tinggal lihat atasnya aja. Di atasnya kami lingkari, itu totalnya kita baru lihat, lihat sekretariat DPRD. Lihat, dari 126 miliar, next, menjadi 346 miliar. Apa yang paling tinggi itu juga bisa di-sort Bang Karni. Bisa dipilih. Nah, lanjut. Nah, inilah yang kami lihat. Jadi ini metode kami sebenarnya dengan transparansi ini kita bisa menganalisis, bahkan bisa sampai ini bahkan bisa lebih dalam lagi kalau kita mau ngumpulin koefisiennya apa, mengumpulkan speknya apa dan sebagainya, bisa lebih dalam lagi. Inilah yang terjadi. Tambahan anggaran dewan untuk apa saja ini yang kami temukan. 107,7 miliar, pengelolaan website, renovasi kolam 16 miliar. Pertanyaannya Bang Karni, kenapa kami concern sama 107,7 miliar? Misalnya, next slide. Kami sangat setuju dengan anggota DPRD Pak Bestari bilang, ya perlu memang untuk benchmark. Tapi yang kami lihat bukan itu Bang Karni. Di dalam websitenya bisa dilihat sebenarnya ini kelihatan nih. Ya, ini. Jadi yang kami hijaukan ini adalah koefisien Bang Karni. Koefisien kan kalau kunjungan kerja menggambarkan berapa orang yang akan melaksanakan kegiatan. Nah, ini meningkat signifikan. Kami tidak tahu dan mungkin bisa dikonfirmasi apakah ini salah input atau memang ada kesalahan lain.
Dari 568 menjadi 2475. Kami tidak ingin suzon dan tidak sepakat dengan pengadaan dengan bilangnya Pak Besar. Kami rasa DPRD kita harus punya standar yang tinggi karena kita ibu kota. Tapi dalam proses perencanaan penganggaran, ya ini ada koefisien, teman-teman bisa lihat 548 tiba-tiba naik jadi 2475 orang anggota DPRD dengan mungkin ada 106, berarti 2475 dibagi 106 ada berapa kali kegiatan. Nah, apakah memang itu benar-benar? Nah, maka ini perlu dievaluasi. Dan sebenarnya sesederhana kita bisa mengevaluasi koefisien ini kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, kalau tadi ada perdebatan masalah kolam, siapa yang memasukkan? Terus apalagi sih perdebatannya? Kenapa ini bisa masuk? Kapan masuknya? Bagaimana ceritanya? Menurut kami sederhana saja. Ini adalah transparansi. Nah, transparansi ini sampai titik e-budgeting atau APBD web ini tidak cukup, Bang Karni. Kami juga mengkritik pemerintahan sebelumnya. Tidak cukup kita punya APBD dengan web ini. Karena itu kan angka cuma di-input. Kita nggak tahu proses pembahasannya bagaimana. Siapa yang mengusulkan? Apakah Setwan, apakah anggota X, B? Ya sebenarnya tinggal buka aja. Kalau ada rapatnya, notulensinya publik bisa tahu, iya yang mengusulkan sana. Dasar kebutuhannya, oh memang kolamnya sudah 33 tahun tidak dibenarkan. Ya kita masyarakat legowo, duit pajak kita yang ditarik, diterima. Lanjut. Di sini dan juga Bang Karni, sebenarnya kami punya catatan, Pak Sandi, mungkin ini sebagai masukan. Kami merekap video YouTube yang ditampilkan oleh Pemprov terkait apa saja kegiatannya. Kami mencatat ada baru 29 video. Ini yang YouTube, Pak. Jadi kan kegiatan kayak Rapim dan sebagainya itu. Kami mencatat ada 11 kegiatan itu isinya pidato. Wawancara 7. Peninjauan lapangan itu sekitar 5. Dan yang paling penting Rapim, Pak. Rapim itu rapat pimpinan ataupun rapat-rapat banggar lainnya, rapat-rapat pembahasan program-program prioritas itu baru 1, Pak. Pak Sandi. Jadi baru 1, mungkin bisa dikoreksi teman-teman ini. Kami mencoba merekap dari 29 video yang diupload di YouTube Pemprov sekarang tentang pemerintahan baru. Artinya apa? Kami ingin menyampaikan data ini bukan ingin menjatuhkan, membunuh karakter, tidak. Kita ingin sama-sama membangun, ada yang kurang nih. E-budgeting oke, kita minta partisipasi. Tapi pertanyaannya orang juga nggak bisa baca, kayak saya cuma bisa suzon aja, Bang Karni. Wah ini dimasukin siapa, ini dimasukin siapa. Itu. Tapi masyarakat nggak akan pernah tahu ketika tidak bisa dibuka ya proses penyusunannya. Ini pilihannya ada di Pak Gubernur dan Wakil Gubernur karena mereka yang punya kewenangan. Nah terakhir Pak Bang Karni semuanya juga statement kami adalah pada fase ini kan tadi di awal sudah jelas bahwa ini zamannya Pak Gubernur Pak Anies dan juga Pak Wakil Gubernur Pak Sandi. Kalau ada polemik Pak, menurut saya misalnya ada anggaran kolam 600 juta, harusnya lah Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai kepala daerah ya sudah evaluasi saja kalau memang tidak penting gitu, tidak perlu ya udah memang karena tinggal sesederhana dikurangi saja kayak gitu karena pertimbangannya belum pernah direvisi baru tahun kemarin, kita nggak tahu nih Pak bagaimana dasar perencanaannya. Nah jadi kalau dari paparan kami ini kami hanya ingin menyampaikan bahwa semua ini sudah terbuka dan jangan dilihat ini perdebatan mungkin ramai di sosial media Jakarta 58, Jakarta 42, enggak. Kalau menurut kami secara positif, ya inilah websitenya. Mau sampai wartawan, sampai mahasiswa, bisa. Misalnya The Jack, mau lihat stadion BMW-nya, tinggal cari stadion BMW kelihatan berapa. Nah ini sebenarnya perspektif yang menurut saya, kalau kita bicara bahwa kita ingin Jakarta maju bersama, ya kayak gitu kan. Tapi pertanyaannya, 5 triliun tadi tuh harus dijelaskan Bang Karni. Untuk apa? Terima kasih. Nanti dijelasin oleh Pak Gubernur. Wagub. Kita rehat dulu.